Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan dalam teori permain atau game teori. Adik-adik semuanya, hari ini kita akan coba menyelesaikan tentang masalah game teori dengan menyelesaikan solusi strategi murni dan strategi campuran. Sebelumnya adik-adik semuanya, dalam game teori itu eh, ada kita kenal masalah objektifnya, yaitu bagaimana eh, kita merumuskan masalah dalam teori permainan, kemudian mencari penyelesaian dalam proses pengambilan keputusan pada situasi persaingan, yang mana nanti kita menggunakan salah satu solusi, baik itu strategi murni atau campuran. Nah, adik-adik semuanya, sekilas kita lihat bahwa teori permainan ini sebenarnya sudah cukup lama berkembang, mulai dari abad ke-17 ya. Uh, James Watt The Grab, dia sudah memulai diskusi awal permainan dua orang, bagaimana teknik-teknik dan juga cara menyelesaikan ketika ada permainan dua orang ini. Yang ini kemudian sebenarnya disempurnakan oleh Emil Borel. Dia menggunakan salah satu teorema minimax mendapatkan solusi dari permainan tersebut. Uh, Setelah itu ilmunya yang lain, von Neumann and Morgenstern di tahun 1944 kemudian menyempurnakan menjadi dasar teori permainan modern. Selanjutnya dengan penemuan keseimbangan Nash ya oleh John Nash tahun 1950-an, ini juga sebenarnya menjadi salah satu solusi alternatif dari teori permainan ini. Di awal tahun 1970-an terus berkembang beberapa aplikasi-aplikasi dalam ilmu biologi, khususnya John Maynard Smith ya. Nah, yang selanjutnya banyak dikembangkan dalam teori-teori ekonomi. Nah, ini juga cukup banyak orang-orang yang mengembangkan teori ini, termasuk Harwitz, Miskin, dan Merson. Nah, kalau kita lihat sebenarnya teori permainannya dekat semuanya, ada beberapa kata kunci sebenarnya yang kita dapatkan nanti di sini. Dalam teori permainan, yang pertama kalau kita lihat pasti dia memiliki aturan persaingan dan ada strategi yang ditetapkan. Ini sebenarnya kalau kita lihat di bukunya Neumann and Morgenstern ya, inilah definisi teori permainan yang dia sebutkan. Kemudian kalau yang lain sebenarnya menyebutkan bahwa pendekatan matematis untuk menganalisa konflik kepentingan ini disebutkan oleh Kartono, sedangkan secara umum sebenarnya bisa kita artikan bahwa teori permainan ini adalah pendekatan matematis untuk memilih strategi terbaik. Nah, untuk menyelesaikan teori permainan, biasanya kita memiliki beberapa ketentuan-ketentuan umum dari semuanya. Nah, ketentuan yang pertama, kalau kita lihat nanti teori permainan itu, biasanya pemain bermain secara rasional dengan asumsi memiliki intelijensi yang sama, ada tujuan yang ingin mereka capai, biasanya sama-sama ingin memaksimumkan payoff-nya. Nah, bisa kita selesaikan dengan kriteria maksimin atau nanti minimax. Kemudian yang berikutnya biasanya teori permainan terdiri dari dua pemain atau lebih. Keuntungan bagi salah satu pemain itu nanti merupakan kerugian bagi pemain yang lain. Nah, ada nanti yang kita sebut dengan tabel. Tabel yang disusun menunjukkan keuntungan pemain baris atau kerugian bagi pemain kolom. Selanjutnya, permainan dikatakan adil jika hasil akhir menghasilkan nilai nol, tidak ada yang menang atau yang kalah. Nah, kalau misalkan nanti menang biasanya dapat satu, kalah minus satu. Kalau dia nanti hasilnya seri adalah nol. Kemudian eh, tujuan dari teori permainan ini adalah mengidentifikasi strategi yang akan digunakan. Apakah dia nanti menggunakan strategi murni atau menggunakan strategi campuran. Nah, adik-adik semuanya, unsur-unsur yang kita gunakan dalam teori permainan ini adalah yang pertama nanti kita memiliki yang disebut dengan matriks payoff. Matriks payoff ini adalah hasil strategi pemain. Kemudian strateginya tentunya adalah rencana yang menyeluruh bagi pemain. Kemudian ada aturan permainan yang digunakan. Kemudian ada nilai permainan yang diperoleh nanti. Nah, juga
tentunya strategi yang digunakan nanti baik itu strategi murni atau dominan dan strategi optimal yang lain seperti campuran. Nah, apa yang disebut dengan strategi murni? Strategi murni biasanya nanti kita gunakan satu strategi tunggal atau dengan menggunakan saddle point. Sementara kalau strategi campuran ini adalah menggunakan kombinasi probabilitas beberapa strategi. Walaupun sebenarnya ada alternatif nanti yang bisa digunakan, ya. Nah, karena teori permainan ini juga adalah bagian khusus dari linear programming, tentunya ini juga nanti bisa kita selesaikan dengan linear programming. Oke, adik-adik semuanya, biar lebih jelas ya, bahwa dalam strategi murni ini nanti biasanya kita tadi menggunakan penyelesaian dengan konsep maksimin atau nanti kita gunakan minimax, karena maksimin ini biasanya bisa digunakan untuk pemain baris dan minimax ini untuk pemain kolom. Dalam strategi ini pemain akan menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapatkan hasil optimal yang kita sebut dengan saddle point. Biasanya saddle point ini adalah nilai yang sama antara pemain baris dan pemain kolom. Nah, kemudian adik-adik semuanya, strategi campuran ya. Strategi campuran ini adalah strategi yang dilakukan apabila strategi murni nanti tidak tercapai ya, belum memberikan solusi yang optimal, perlu dilakukan tindak lanjut untuk mendapatkan titik optimal dengan usaha mendapatkan saddle point yang sama. Contoh kasus adik-adik semuanya, ini adalah kasus yang kita gunakan untuk masalah strategi murni. Ya, nah misalkan adik-adik semuanya ya, dua perusahaan ya, dua perusahaan ini memiliki eh, strategi bersaing ya dalam masalah periklanan adik-adik semuanya ya. Dalam masalah periklanan. Nah, masing-masing memiliki alternatif strategi ya. Nah, tentukan apakah strategi atau campuran yang digunakan, kemudian hitung strategi optimal dan nilai permainan yang diperoleh. Nah, langkah pertama adik-adik semuanya, tentunya kita melihat bahwa uh, permainan ini sebenarnya bisa kita ibaratkan sebagai dua perusahaan yang sedang melakukan persaingan. Sehingga adik-adik ya, misalnya yang pemain baris kita sebut perusahaan A, kemudian pemain kolom kita sebut juga pemain B, ya. Nah, kalau kita lihat misalkan dari segi pemain baris, yaitu si perusahaan A, pilihlah nilai yang paling kecil untuk setiap baris ya. Jadi kalau misalnya kita lihat baris yang pertama ya, baris yang pertama ini ah, yang terkecilnya adalah satu. Baris pertama ya adik-adik ya, ini yang paling kecil adalah satu. Kemudian baris yang kedua ini yang paling kecil adalah 4. Nah, jadi eh, berikutnya setelah selesai eh, perusahaan A sebagai pemain baris, kita lanjutkan langkah yang kedua. Kita lihat nanti pemain kolom. Pemain kolom di sini adalah perusahaan B. Jadi perusahaan B ini kita pilih nilai yang paling besar untuk setiap kolom, ya. Jadi kita lihat kolom satu ini misalnya dikali semuanya, kolom satu ini berarti ini yang paling besar adalah 8. Kemudian kolom 2 ini yang paling besar adalah 9. Sedangkan kolom 3 yang ini adalah kita lihat strategi harga termahal atau berarti di sini yang paling besarnya adalah 4. Nah, adik-adik semuanya, jadi kita lihat tiga nilai terbesar tersebut, kita pilih nilai yang paling baik atau yang paling kecil bagi B, karena ini adalah kerugian yang paling kecil bagi B ya. Di sini pasti nilainya adalah 4. Sementara keuntungan maksimum bagi si pemain baris tadi juga 4. Nah, sehingga adik-adik semuanya ya, dari langkah satu dan 2 bisa kita tarik kesimpulan bahwa pemain baris dan pemain kolom sudah memiliki pilihan strategi yang sama yaitu nilai 4. Nah, inilah yang kita sebut dengan strategi optimalnya sebagai strategi murni. Kemudian pilihan tersebut berarti bahwa meskipun A menginginkan keuntungan yang lebih besar, tapi tetap hanya akan memperoleh keuntungan maksimal 4. Demikian juga si B ya, walaupun dia mengalami kerugian, tapi kerugian yang paling minimal yang didapatkan itu adalah juga 4. Nah, jadi respon yang diberikan oleh pemain A terhadap pemain B, ya, pemain A menggunakan strategi harga mahal S2, kemudian pemain B merespon strategi A dengan strategi harga mahal S3. Nah, jadi penggunaan strategi lain berdampak menurunnya keuntungan A dan meningkatnya kerugian B. Nah, jadi kita lihat tadi keuntungan A kemudian kerugian pada si B. Kemudian adik-adik semuanya,
ada kita lihat yang berikutnya adalah strategi campuran. Nah, strategi campuran ini digunakan jika permainan tidak seimbang. Kemudian biasanya pada saat strategi murni tidak memenuhi, maka kita perlu melakukan strategi campuran ini. Nah, kemudian biasanya di sini menggunakan distribusi probabilitas atau distribusi peluang. Di mana XI adalah peluang pemain baris akan menggunakan strategi KI, YJ adalah peluang pemain kolom akan menggunakan strategi ke J. Jadi kalau kita buat ke dalam bentuk tabel kira-kira nanti strategi satu, strategi 2 hingga strategi N oleh pemain kolom, kemudian juga sama strategi satu, 2 sampai strategi M untuk pemain baris. Nah, misalkan adik-adik kalau kita lihat ini adalah kasus untuk masalah strategi campuran. Jadi misalkan kita punya kasus perkembangan yang terjadi di pasar, perusahaan A yang tadi memiliki produk dengan harga murah dan mahal, sekarang menambah lagi satu strategi uh, bersaingnya dengan juga mengeluarkan produk yang berharga sedang. Jadi di sini ya uh, hasil yang diperoleh seperti pada tabel yang ada di bawah ini adik ya. Ini perusahaan A, ya, ini perusahaan B. Perusahaan A strateginya ada tiga sekarang, harga murah, kemudian harga sedang, dan yang ketiga adalah harga mahal. Demikian juga perusahaan B, dia juga memiliki strategi yang sama. Nah, dari sini nanti adik-adik semuanya, kalau misalnya kita pilih tadi ya, uh, pemain kolom tadi kita pilih yang paling minimum ya, ini dua, kemudian ini yang paling minimum adalah satu, ini yang paling minimum adalah satu, kemudian kalau pemain baris nanti kita pilih yang paling maksimumnya adalah 6, ini 5, ini 9. Karena antara pemain baris dan kolom ini adik-adik semuanya ya, nah antara maksimin dengan minimaxnya ini tidak sama, maka tentunya di sini kita lanjutkan dengan menggunakan solusi campuran. Ya, solusi murni berarti tidak bisa kita selesaikan. Nah, langkah yang kedua, setelah kita lihat tadi masing-masing pemain menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan dan kerugian terburuk, ya. Jadi kita lihat langkah yang kedua ini, bagi A, S2 adalah strategi terburuk karena dapat menimbulkan kerugian yang paling maksimal ya, sampai dengan nilai minus. Sementara bagi B, S3 adalah paling buruk karena bisa menimbulkan kerugian terbesar, ya. Jadi adik-adik semuanya kita lihat bagi pemain A dan B. Nah, setelah kita hilangkan nanti eh, pada langkah kedua ini, ya. Nah, langkah ketiga nanti kita mendapatkan hasil yang baru, ya. Setelah kita keluarkan tadi masing-masing nilai, ya, uh, sisa 2561, ya. Jadi perusahaan A strategi harganya tinggal murah dan harga mahal, kemudian perusahaan B tinggal di sini strategi harga murah dan sedang. Nah, dari dua matrik ini adik-adik semuanya, maka kita bentuklah dia nanti langkah keempat. Selanjutnya dengan memberikan nilai probabilitas terhadap kemungkinan digunakan kedua strategi bagi masing-masing perusahaan. Jadi kalau misalnya harga murah pada perusahaan B kita buat key, maka yang satu lagi harga sedang ini adalah satu min key karena peluangnya adalah satu. Dengan cara yang sama nanti kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi S1 adalah sebesar P pada perusahaan A, sehingga strategi kemungkinan strategi S3 ini yaitu strategi harga mahal menjadi satu dikurang P. Sehingga kita dapatkan bentuknya seperti tabel yang ada pada langkah keempat ini. Nah, langkah kelima adik-adik mencari besaran probabilitas setiap strategi untuk menghitung saddle point yang optimal. Nah, sehingga bila strategi A direspon B dengan S1, kita peroleh nanti persamaannya 2P tambah 6 kali 1 min P sama dengan 2P tambah 6 kurang 6P. Ini kalau kita sederhanakan berarti nanti 6 kurang 4P. Kemudian bila strategi A direspon B dengan S2, maka ini juga kita dapat 5P tambah 1 kali 1 min P. Ini nanti hasilnya adalah 1 tambah 4P. Jadi kita samakan puas strategi S1 dengan S2. Kita dapatkanlah nanti 6 kurang 4P sama dengan 1 tambah 4P. Kita pindahkan yang mengandung variabel P dan konstan, berarti 6 dikurang 1, 5. 4P tambah 4P, 8P. Sehingga kita dapatkan P-nya adalah 5/8 atau 0,625.
Apabila nilai P ini 0,625, maka sudah tentu kita bisa menghitung 1 kurang P, berarti kan 1 dikurangkan dengan 0,625, ini kita dapatkan hasilnya adalah 0,375. Sehingga pada saat ini kita masukkan ke dua ruas adik-adik semuanya, kita akan dapatkan pada persamaan satu tadi 2P tambah 6 kali 1P, berarti 2 kali P-nya adalah 0,625. Nah, kita masukkan satu kurang P berarti satu kurang 6, 0,625 berarti 2 kali 0,625 tambah 6 kali 0,375, ini kita dapat perolehannya adalah 3,5. Dengan cara yang sama, kalau kita masukkan ke persamaan yang kedua juga nanti akan kita dapatkan nilai yang tentunya sama-sama 3,5. Keuntungan yang diharapkan berarti nilainya adalah sebesar 3,5, yang berarti memberikan peningkatan 1,5, mengingat keuntungan A hanya 2 pada langkah yang pertama. Nah, adik-adik semuanya, sebenarnya ini juga berlaku kalau kita menyelesaikan untuk perusahaan B, ya. Bila strategi ini, ya, kalau misalnya kita buat strategi B di respon A dengan S1, maka kita dapatkan persamaan 2Q tambah 5 kali 1 min Q. Ini nanti hasilnya adalah 5 kurang 3Q ketika kita sederhanakan. Kemudian kalau strategi B direspon A dengan S2, maka ini juga kita peroleh nanti 6Q tambah 1 kali 1 min Q. Kita sederhanakan yang nilainya 1 tambah 5Q. Sehingga nanti adik-adik kalau kita gabungkan tadi strategi S1 dengan S2, kita dapatkanlah nanti nilai Q-nya adalah 0,5. Sehingga 1 kurang Q juga 1 kurang 0,5 hasilnya adalah 0,5. Kedua nilai ini kalau kita masukkan tadi ke persamaan, baik persamaan satu ataupun persamaan dua adik-adik, ini juga perolehan yang kita dapat juga nilainya nanti adalah 3,5. Baik itu ke persamaan satu ataupun nanti kita masukkan ke persamaan yang kedua, juga kita dapatkan nilainya adalah 3,5. Nah, jadi bisa kita artikan bahwa adik-adik semuanya kerugian minimal yang diharapkan nilainya sama, yaitu sama-sama 3,5. Pada langkah pertama, kerugian minimal adalah 5. Dengan demikian, dengan strategi ini bisa diturunkan kerugian bukan 5 lagi, tapi 3,5, sehingga kerugiannya menurun sebesar 1,5. Nah, adik-adik bisa kita simpulkan dari strategi campuran yang diberikan ini ya. Ini nanti memberikan nilai saddle point-nya adalah 3,5. Nilai tersebut memberi peningkatan keuntungan bagi A dan penurunan kerugian B masing-masing sebesar 1,5. Nah, adik-adik semuanya, sebenarnya kalau nanti kita lihat ya pada kasus yang lain, ya ada pada kasus dilema tahanan adik-adik semuanya ya. Nah, dilema tahanan ini kemarin sudah pernah kita bahas bahwa sebenarnya ini adalah salah satu kasus dari masalah yang cukup terkenal pada teori permainan ini adik-adik semuanya ya, di mana dalam dilema tahanan ini adalah kasus yang menceritakan bahwa ketika dua orang penjahat ditahan karena melakukan perampokan bersenjata, kemudian mereka diinterogasi secara terpisah adik-adik. Nah, apabila terbukti akan diberikan hukuman kepada mereka. Yang pertama, mereka dapat 10 tahun di penjara. Nah, jadi di sini jika mereka sama-sama terbukti akan dihukum 10 tahun di penjara, akan tetapi bukti tidak cukup untuk mendakwa mereka hanya untuk kasus memiliki barang curian yang hukumannya 1 tahun. Nah, sehingga penjahat tersebut diminta untuk melakukan hal berikut. Yang pertama, apabila Anda mengaku dan teman Anda tidak mengaku, maka Anda akan dibebaskan. Apabila Anda tidak mengaku dan teman Anda mengaku, Anda akan memperoleh hukuman 10 tahun penjara. Kemudian apabila kalian berdua mengaku, maka sama-sama mendapatkan hukuman 5 tahun penjara. Nah, adik-adik semuanya, dari kasus ini sebenarnya dari kasus dilema tahanan ini bisa kita nanti membentuk sebuah matrik payoff. Ya, adik-adik ya, matrik payoff yang kita bentuk dari dilema tahanan ini. Nah, matrik payoff-nya adalah tadi kalau misalkan dia sama-sama mengaku, eh, mereka akan dihukum 5 tahun, 5 tahun. Kemudian kalau misalkan yang mengaku adalah si A, si B tidak mengaku, maka si A bebas, si B dihukum 10 tahun. Demikian juga sebaliknya, kalau keduanya tidak mengaku, maka hukumannya adalah 1 tahun, 1 tahun. Nah, sehingga adik-adik semuanya ya,
kalau kita lihat nanti dominan strategi kedua uh, yang paling memungkinkan ini adalah uh, 5,5. Nah, ini juga adik-adik semuanya, kalau kita lihat contoh yang sama ya, ini juga dominan strateginya juga ditentukan seperti itu. Nah, adik-adik semuanya berikutnya silahkan ini ada beberapa soal ya. Nah, yang pertama eh, dari matrik Poyok berikut ini, silakan ditentukan apakah dia nanti bisa diselesaikan strategi murni atau campuran, berapa nanti nilai yang diperoleh. Kemudian juga dengan cara yang sama ya, nanti di sini berikutnya ada matrik payoff-nya, silakan kamu tentukan dari matrik payoff itu apakah strategi murni atau campuran, kemudian berapa nanti nilai yang diperoleh. Nah, ini selesaikan persaingan harga, kira-kira berapa nanti nilai yang harus diselesaikan. Nah, ini nomor 4 juga sama ya. Nah, oke adik-adik, silakan dikerjakan. Uh, Mudah-mudahan sukses bersama kalian ya uh, untuk kesempatan hari ini. Ya, kita cukupkan pertemuan kita ya. Sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.